Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Baik, pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang pertama tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia ini harus diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad memiliki banyak sekali sifat mulia, seperti fatonah, tablik, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, isi materinya pada bab yang pertama ini ada dua. Yang pertama kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua percaya diri dan mandiri. Kita bahas yang pertama dulu. Siapa di antara kalian yang ingin mendengarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW? Angkat tangan, katakan saya. Oh, pinter. Baik. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad menggembalakan kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sayyidah Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut.
Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan surban yang dipakai, kemudian menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan. Sejak saat itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri, meskipun kaum Quraisy menentang. Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan, beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi itu, kita memperoleh beberapa keteladanan. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah insan atau seseorang yang memiliki akhlak mulia. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, beliau adalah seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk mentauhidkan Allah. Yang ketiga, beliau adalah seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang beliau bawa. Yang keempat, beliau adalah pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian atau hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Baik, itu anak-anak materi untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Materi pembelajaran selanjutnya tunggu di video berikutnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.